Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat yang kedua yang berkata demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seringkali kita menghadapi situasi sulit yang membuat kita merasa tidak berdaya. Dalam keadaan seperti itu, tidak jarang kita lupa bahwa Tuhan telah menolong kita berulang kali di masa lalu. Fokus kita sering terarah pada masalah yang sedang dihadapi, bukan pada Allah yang telah membuktikan kesetiaannya berkali-kali. Namun Daud dalam Mazmur 103 ayat 2 ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan segala kebaikan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang setia menolong umat-Nya. Ketika kita melihat kembali perjalanan hidup kita dapat menemukan banyak momen di mana Tuhan menolong kita, meskipun pada saat itu kita mungkin tidak menyadarinya. Dia adalah Allah yang menyediakan ketika kita kekurangan, yang menghibur saat kita berduka, dan yang memberi kekuatan saat kita lemah. Bahkan ketika kita merasa sendirian, Tuhan bekerja di balik layar, mendatangkan kebaikan bagi kita. Salah satu contoh nyata tentang pertolongan Tuhan berkali-kali adalah kepada bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka menghadapi berbagai tantangan besar, lautan yang harus dilalui, makanan yang kurang di padang gurun, dan musuh yang mengejar. Namun setiap kali masalah muncul, Tuhan memberikan jalan keluar. Dia membelah Laut Merah, menurunkan manna dari langit, dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Meskipun demikian, bangsa Israel seringkali melupakan pertolongan Tuhan dan kembali meragukan kasih-Nya saat badai berikutnya datang. Apakah kita juga sering bersikap demikian? Ketika menghadapi masalah baru, kita seringkali melupakan bagaimana Tuhan telah setia menolong kita sebelumnya. Kita menjadi gelisah dan takut, padahal Tuhan yang sama yang menolong kita di masa lalu tetap setia dan mampu
menolong kita hari ini. Yesaya pasal 46 ayat 4 berkata, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau menggendong kamu dan menyelamatkan kamu." Ayat ini menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti. Dia tidak hanya menolong kita satu kali, tetapi terus-menerus sepanjang hidup kita. Ketika kita merasa terjebak dalam masalah, penting untuk mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Kita bisa belajar dari Daud yang berkata dalam kitab Mazmur pasal 77 ayat 12, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu di zaman purbakala." Dengan mengingat karya Tuhan yang telah terjadi, iman kita akan dikuatkan untuk menghadapi masa depan. Salah satu cara untuk terus mengingat pertolongan Tuhan adalah dengan membuat catatan berkat. Tuliskan setiap pertolongan Tuhan, mujizat, dan doa yang telah dijawab oleh Tuhan. Ketika badai datang, bacalah kembali catatan-catatan tersebut untuk mengingat bahwa Tuhan selalu setia. Tuhan tidak hanya menolong kita dalam hal-hal besar, tetapi juga dalam detail kecil kehidupan kita sehari-hari. Pernahkah saudara merasa khawatir tentang sesuatu dan tiba-tiba solusinya datang? Itu adalah bukti bahwa Tuhan bekerja dalam setiap aspek hidup kita, bahkan yang sering kita anggap sepele. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan telah menolong kita berkali-kali, dan Dia tidak akan berhenti melakukannya. Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Ketika menghadapi tantangan, ingatlah bahwa Dia yang telah menolong kita di masa lalu adalah Tuhan yang sama yang akan menolong kita hari ini dan di masa depan. Jangan biarkan masalah membuat kita melupakan kebaikan Tuhan. Sebaliknya, jadikan kebaikan Tuhan sebagai sumber pengharapan dan kekuatan untuk terus melangkah. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah kami di dalam kerajaan surga. Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih untuk segala pertolongan-Mu yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk tidak melupakan segala kebaikan-Mu, tetapi terus mengingat karya-karya-Mu yang ajaib. Saat kami menghadapi tantangan, ingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang sama yang menolong kami kemarin, hari ini, dan selamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat,
tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.